Sudah. Jenengan di situ kon mengaku gantian. Ya, boleh. Iya. Saya sebagai coach, Kakak sebagai coaching. Iya. Ya, Oh, tinggal dipateni berapa ya, Pak? suaranya double lebih ya, Pak? Iya, di-close bae, Pak. Di-close bae. Iya, suaranya Iya. double loh. Iya, udah. Aku Suara udah yang di close sini yang. kayaknya rekam juga loh. Kayaknya yang itu kan kalau ini kan suara yang dari speaker sini masuk ke sini juga Iya, gitu. Ini double ya nanti. iya. Di-close, Pak. Saya udah Keluar saja close yang dulu kayaknya, satu. Pak. Iya. Ya, ada. Ya, mulai, Pak. Ya. Selamat siang, Pak Aan. Selamat siang, Pak Kono. Bagaimana kabarnya? Sehat yang ini? Alhamdulillah ini masih sedikit flu ya, mungkin karena Mudah-mudahan cuaca. flu ringan ya, Pak. Tidak Ya, ada eh, kendala yang membuat repotan aktivitas kita. Jadi kita masih tetap bisa beraktivitas pekerjaannya. iya, amin. Semoga bukan kalau dulu itu apa COVID bukan COVID ya. Itu trauma itu Mudah-mudahan. dulu. Gimana nih hari ini kita mau bahas apa? Mau ngobrol apa ya, Pak? Mungkin ada yang perlu dibicarakan. Jadi begini Bapak, itu akhir-akhir ini saya melihat pada saat saya jadi guru piket di depan sekolah untuk menjemput siswa, dari pandangan saya mulai banyak ditemukan siswa-siswa yang datangnya terlambat, Bapak. Jadi saya pengen kalau bisa masalah itu bisa diselesaikan seperti itu, Bapak. Atau sekedar mengurangi jumlah siswa yang datang terlambat, setidaknya bisa meminimalisir jumlah siswa yang terlambat setiap harinya, Bapak. Karena begitu meresahkan menurut saya. Setiap saya piket itu banyak yang terlambat. Dan itu juga bukan hanya saat saya piket saja, sesekali waktu juga saya melihat yang piket guru lain itu juga seperti itu, Bapak. Jadi mohon pencerahannya, Bapak. Untuk anak-anak yang terlambat itu karena anaknya itu sama atau mungkin tiap harinya ada berbeda gitu anak-anaknya. Oh yang terlambat ini biasa seperti ini nih yang terlambat sama kemarin terlambat sekarang juga terlambat atau mungkin sering berubah atau berbeda anaknya yang sering terlambat. Nah, terkait dengan hal itu, Bapak, dari pengamatan saya, memang ada beberapa anak yang hampir selalu terlambat, Bapak. Tetapi ada juga satu dua anak yang tidak setiap hari itu terlambat. Nah, ini kan juga berarti menulari atau bahasa itunya ya, Pak, ya, seperti virus yang bisa dilihat oleh murid. Oh, itu terlambat, nggak apa-apa atau bagaimana. Nah, itu saya khawatir akan menjadi tren baru pada murid-murid untuk datang terlambat, Bapak. Itu saya khawatir seperti itu. Jadi yang datang terlambat itu bertambah terus dengan anak yang sama ataupun dengan anak baru seperti itu, Pak.
Iya, berarti imbasnya itu anak-anak yang terlambat mungkin berubah-ubah. Nah, itu dari peraturan atau tata tertib atau keyakinan kelas atau ya, keyakinan sekolah yang diterapkan itu sudah berjalan atau belum? Iya Bapak, dari apa yang saya amati di sini untuk keyakinan kelas itu sebetulnya sudah berjalan, namun itu memang belum maksimal 100% Bapak. Kadang ada beberapa istilahnya anak yang setelah diingatkan tentang kesepakatan kelas, keyakinan kelas, itu satu kali itu tidak istilahnya tidak kembali ke habitatnya yang baik seperti itu Bapak. Tetapi ada juga beberapa kasus itu yang saya amati ternyata memang jarak dari rumah anak tersebut ke sekolah itu memang jauh ya. Ada beberapa yang mungkin dulu masuknya lewat jalur afirmasi atau pindah tugas sehingga jarak antara rumah ke sekolahnya jauh Bapak. Nah, selain itu ada juga yang mungkin karena memang dari orang tuanya Bapak yang kurang istilahnya kurang peduli terhadap anaknya sehingga untuk datang ke sekolah itu beberapa orang tua belum bisa untuk mengantarkan atau istilahnya mengantarkan anaknya ke sekolah dengan tepat waktu seperti itu Bapak. Nah, ada juga yang memang mungkin anaknya yang kurang Berarti itu memahami. mungkin Ya, ya. dari hasil Bapak yang tadi sampaikan bahwa anak terlambat itu mungkin juga karena ya jauh. Bisa Mm-mm. juga karena dulu eh, orang tuanya menggunakan eh, sistem pendaftarannya afirmasi gitu ya. Jadi ke sekolah Bapak itu mungkin eh, anak pemahamannya belum eh, menguasai. Nah, mungkin harus dicari kondisinya biar permasalahan itu bisa selesai. Itu berarti masalahnya itu asalnya itu berarti anak-anak sering terlambat gitu ya Pak. Betul. Untuk masalah utamanya dari berbagai masalah itu sebetulnya tentang karakter disiplin apa ya Pak ya. Oleh karena itu ini hari ini Oh, saya berarti anak terlambat karena iya. tentang kedisiplinan siswa yang Berarti menurun apa ya Pak ya. kedisiplinannya itu masih Nah betul Pak. Oleh karena itu ya. ini saya berharap mendapatkan pencerahan ini dari Bapak ini. Nah, untuk selama ini dari sekolahan atau dari kelas untuk menindaklanjuti atau menangani kasus anak yang tidak disiplin karena anak terlambat itu apa yang sudah dilakukan itu? Atau mungkin Nah, dari guru kelas, guru wali kelasnya atau dari guru BP-nya itu ada uh, penanganan atau tidak itu? nah, betul sekali Bapak. Terkait dengan hal tersebut yang sudah terjadi di sini adalah setiap anak yang terlambat memang dicatat keterlambatannya dari guru piket Bapak. Dan itu juga dikonsultasikan ke BK terkait dengan poin-poin apa ya Pak ya, poin-poin istilahnya pelanggaran murid seperti itu Bapak. Nah, kalau sudah mencapai poin tertentu itu akan disampaikan kepada orang tuanya. Begitu Bapak. Sebelum ke orang tua ya dikomunikasikan dengan wali kelas dan sebagainya. Berarti orang tua
saat anaknya tidak mematuhi disiplinan gitu ya. Iya Bapak, betul. Kan? Iya Pak, Masih mendengar suara saya? masih Bapak. Tadi mungkin suaranya Pak Ya, Ono tidak terdengar apa agak ya? tidak ada kendala ya. Oh, Oke. ya, ini sudah diperbaiki. Kita lanjutkan tadi sampai eh, anak itu sudah eh, ditangani baik oleh anak dari guru BP itu dan orang tua sudah diberitahu gitu, Ibu. Anak itu sering terlambat, anak melanggar disiplinan. Nah, itu terus rencananya itu setelah sudah dikabari itu reaksi atau tanggapan dari orang tua itu gimana? Atau ada perubahan dari anak yang terlambat akhirnya jadi tidak terlambat itu? Iya Bapak, terkait dengan rencana aksi yang akan saya lakukan untuk meminimalisir keterlambatan siswa itu adalah mungkin nanti saya akan memberikan penghargaan ya kepada siswa yang selalu datang tepat waktu. Mungkin nanti saya akan usulkan kepada kesiswaan untuk siswa yang datang pertama bisa ditampilkan satu upacara untuk mendapatkan penghargaan. Itu sebagai contoh yang baik, teladan yang baik untuk bisa dilihat secara langsung oleh semua anak dalam upacara tersebut. Selain itu juga saya berpikir untuk bekerja sama dengan wali kelas dan juga untuk mengadakan sosialisasi kepada orang tua Bapak. Ya. Jadi saya akan melakukan pendekatan kepada wali kelas untuk wali kelas memberikan pemahaman tentang kedisiplinan kepada siswa-siswa di kelasnya masing-masing. Dan pemahaman tersebut juga harus sampai kepada orang tua atau wali murid sehingga nantinya apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik Bapak. Seperti itu. Ya, sudah umum berarti Pak ya. Rencana aksi yang nanti Bapak akan laksanakan itu mungkin sudah merupakan cara solusi, benar-benar solusi yang terbaik buat anak-anak yang mungkin mengalami tadi ketidakdisiplinan dalam berangkat sekolah. Nah, terus kemudian apa komitmen Bapak terhadap rencana aksi nanti yang akan dilaksanakan? Ya, baik Bapak, terkait dengan komitmen saya itu yang pertama saya akan melakukan istilahnya kontak dulu dengan pihak sekolah terkait dengan kurikulum dan juga kepala sekolah untuk menyampaikan apa yang tadi menjadi rencana aksi saya untuk mendapatkan suatu dukungan ataupun mendapatkan suatu persetujuan dari pihak sekolah terkait dengan nantinya akan memanggil atau istilahnya mengumpulkan wali murid seperti itu Bapak. Kalau terkait dengan wali kelas kan mungkin saya bisa langsung melakukan pendekatan kepada wali kelas, tapi terkait dengan wali murid itu tentu harus mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah. Nah, mungkin untuk yang wali kelas, insya Allah itu minggu depan bisa berjalan. Nah, terkait dengan pemanggilan ataupun mengumpulkan wali murid itu kan membutuhkan proses ya. Itu kira-kira ya kami menargetkan kira-kira 1 bulan ke depan mulai bisa untuk dilaksanakan Bapak. Harapannya semakin cepat hal itu dilaksanakan maka akan semakin
berdampak positif kepada tingkat kedisiplinan murid, Bapak. Oh iya, itu udah betul Pak. Ya, nanti kalau misalnya sudah direncanakan, diaksikan, dilaksanakan untuk perubahan biar anak-anak tidak mengalami ketidakdisiplinan lagi gitu ya, harus secepatnya Betul. nanti segera untuk bisa berkolaborasi tadi dengan wali murid ya mungkin ya. Kalau wali kelas mungkin sudah bisa, tapi wali murid harus butuh waktu tuh untuk bisa mengumpulkannya gitu ya. Kemudian setelah Bapak melakukan itu semua agar dapat nanti bisa menjaga anak-anak tetap konsisten dalam belajar, tidak mengalami kedisiplinan itu. Rencananya yang akan bertanggung jawab atau yang mendukung itu kegiatan ini siapa saja Pak selain Bapak? Nah, betul sekali Bapak, terkait dengan hal tersebut tadi sudah sempat saya singgung bahwasannya saya akan menggandeng ya. Yang pertama tentu dari wali kelas. Ya, Ya, wali wali kelas. kelas. Yang kedua, jelas saya harus merangkul dari pihak BK, kemudian kesiswaan. Nah, terakhir juga dengan kepala sekolah, dan yang paling utama mendapatkan dukungan dari wali murid Bapak. Jadi sebagaimanapun bagusnya apa yang sudah kita upayakan di sekolah, tetapi kalau itu tidak mendapatkan dukungan yang positif dari wali murid, saya kira itu juga menjadi satu kekurangan tersendiri Bapak. Jadi Oh tetap saya iya. akan menggandeng wali murid Bapak. Bisa juga melalui komite nantinya Bapak. Oh ya, berarti sudah ketemu lah ya Bapak Aan dari permasalahan tadi bahwa anak-anak yang mengalami sering terlambat sekolah karena tidak disiplin dalam mematuhi peraturan sekolah, ya sudah terjawab nih. Ya mudah-mudahan nanti bisa melaksanakannya arahan-arahan yang tadi kita sudah uraikan, Aan sudah uh, memberikan kesimpulan sendiri tadi bahwa untuk bisa memberikan perubahan yang baik tadi melaksanakan rencana aksi yang nanti sudah direncanakan semua. Artinya seperti itu ya Pak An ya. Ya, terima kasih Ada Pak lagi? Ono. Ya, Saya kira sama-sama Pak An. Pertemuan kali ini saya tutup ya Pak An ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pencerahannya kepada saya. Semoga bisa Ya, berjalan lancar. sama-sama Pak An. Amin, amin. Langsung Pak.